Oke sahabat iCare, kita lanjut lagi ngobrol sama Dokter Catur, spesialis anak, dan kita masih ngobrolin tentang momen makan pertama si anak nih ya. Dok, ada istilah yang namanya GTM alias gerakan tutup mulut. Nah, masalahnya tidak setiap anak waktu makan itu si anak GTM. Kadang dia mau, kadang dia lagi susah dan lain-lain. Tergantung moodnya dia. Kita harus cari tahu celahnya nih si orang tua kapan anak mau makan atau apa makanan yang disukai si anak. Nah itu gimana tuh yang benernya? Pertama harus dievaluasi dulu nih cara pemberian makannya. Jadi kalau kita mengajarkan biasanya ada yang namanya jam makan dan juga feeding rule. Apa tuh dok? Ya, pertama jam makan. Kita harus membuat benar-benar mulai dari perkenalan MPASI usia 6 bulan itu harus ada jam makannya. Jarak antar makan itu 2-3 jam. Satu hari 24 jam harus dibuat runtutan jam makannya. Kalau misalnya jam makan tersebut sudah kita buat dan sudah kita perkenalkan dari usia 6 bulan, biasanya anak itu tidak akan GTM. Gitu. Karena udah terbiasa gitu Karena dok? udah terbiasa, itu yang pertama. Kemudian feeding rule. Feeding rule itu aturan makan. Yang pertama, makan itu harus benar-benar duduk. Duduk, konsentrasi, dan tidak boleh ada distraksi. Contohnya, tidak sambil nonton TV. Karena nanti fokus mereka adalah ke hal tersebut, bukan ke makanan yang akan dia belajar makan itu. Jadi teksturnya naiknya bertahap. Tidak bisa langsung tiba-tiba langsung tekstur kasar di usia yang tidak tepat, itu tidak baik. Nggak sedikit orang tua di luar sana yang bikin makanannya itu sekali bikin langsung banyak untuk sehari 3 kali gitu misalnya. Sekali kasih makan, sisanya disimpan di kulkas atau di frozen, buat disimpan buat ntar siang atau buat malam. Atau mungkin ada juga yang saya kerja nih, jadi nggak bisa bikin yang setiap makan fresh segala macam. Jadi ada yang namanya MPASI instan. Ketika kita membuat MPASI untuk satu kali makan, lebih baik yang fresh. Gitu. Fresh bener-bener langsung makan. Tapi kalau misalnya memang kesibukan dari orang tua untuk disimpan, ya resikonya adalah itu pengurangan dari unsur-unsur gizi yang terkandung akibat proses penyimpanan tersebut. Terus kalau MPASI komersial yang sisi lain gitu ya, instan ya, yang instan yang banyak di supermarket atau di pasar, sebenarnya itu diboleh-bolehkan saja gitu. Sebelum dibuat di MPASI instan itu, produsen-produsen tersebut sebenarnya sudah menaati peraturan dari WHO. Mengenai MPASI organik tuh gimana dok? Organik itu berarti kan raw materialnya ya, jadi bahan dasarnya itu bersifat organik. Organik artinya dia tidak mengandung pestisida atau dia tidak mengandung penyuburan sintetis gitu ya. Artinya mereka mengklaim bahwa bebas dari dua hal tersebut. Ya. Artinya yang diharapkan adalah makanannya lebih sehat. Itu satu ya. Namun dari beberapa penelitian, kalau dibandingkan nih antara organik sama non-organik, sebenarnya kandungan nutrisinya itu tidak jauh berbeda gitu. Jadi boleh-boleh saja untuk organik. Nah, daripada kita ngomongin masa lalu saya dan masa lalu Kino, lebih baik kita ngobrol sama ada seorang ibu muda yang lagi menjalani masa MPASI bersama si kecilnya. Seru deh, yuk kita ketemu teman aku yuk. Ayo. Ayo dok. Udah ketemu deh sama Anissa akhirnya. Maaf ya nungguin lama nih. Nggak apa-apa. Pasti seru ngobrol-ngobrol sama dokter ya. Kebetulan aku juga ada pertanyaan nanti. Pengen ditanyain ya, konsultasi Banyak nih namanya juga ibu baru, anak pertama, lagi MPASI ya kan? Iya. Nih, tapi ngomong gimana sekarang si kecil udah nafsu makannya gimana? Jadi anak aku tuh nggak begitu lancar makannya. Nah, jadi emang harus ada distraction. Yang sebenarnya aku tahu itu nggak boleh, tapi kalau misalnya nggak makan, aku juga jadi sedih. Nanti ibunya yang GTM kan. Dilema. Ini pasti banyak banget nih dialamin sama sahabat iCare di rumah. Nggak boleh dikasih distraction, nggak boleh dikasih mainan, tapi kalau nggak dikasih mainan nggak mau makan sama sekali. Tolong dokter Catur, tolong kami ini. Ini adalah momok sehari-hari sebenarnya ya buat ibu-ibu baru. Kayak anak makan apa aja deh, boleh deh nonton TV boleh, kemudian nyetel musik boleh gitu. Nah itu namanya permissive feeding.
feeding, dan itu tidak disarankan sebenarnya karena nantinya akan mindless eating. Jadi dia tuh ketika makan, dia tuh nggak mikir makan itu, nggak ada proses untuk mengunyah dan lain-lain. Justru dia fokusnya itu hanya ke distraksi yang tadi kita berikan. Itu yang kita takutkan. Melainkan kita harus responsive feeding. Responsive feeding satu, nggak usah dipaksa gitu. Kalau anak lagi nggak mau makan, pertama jangan dipaksa dan jangan permisif. Kemudian yang kedua adalah kita harus balik lagi atur jam makan, pola makannya dibenerin. Kemudian harus ada contoh dari kitanya. Tuh, nggak boleh permisif feeding, harus kita yang punya rules, saudara-saudara ya. Anissa ada yang mau ditanyain nggak ke dokter Catur? Mumpung lagi ketemu spesialis anak nih. Gini, Konsultasi gratis ya. soalnya kan kadang dari dokter dan dari mertua atau misalnya orang tua kita atau yang udah lebih dulu daripada kita, itu tuh pasti berbeda nih. Nah, kadang aku pengen tanya, apakah pemberian gula dan garam itu diperbolehkan? Atau misalnya minyak zaitun, minyak-minyakan untuk menambah lemaknya itu apakah diperbolehkan? Itu sih yang pengen aku tanyakan. Jawabannya singkat banget nih sebenarnya. Boleh. Jadi sebenarnya balik lagi ke organ si bayi. Kenapa mereka takut? Fungsi ginjal pada bayi itu dia masih dalam tahap perkembangan untuk menuju kematangan, gitu. Jadi yang ditakutkan adalah mengganggu fungsi-fungsi organ di dalam tubuhnya kalau misalnya kita berikan. Tapi sebenarnya kebutuhan bayi itu tuh sebenarnya sedikit saja gitu. Kalau di literatur dibilang garam itu tuh cuman 1 gram per harinya dia gitu. Dan untuk dapetinnya itu kurang lebih 0,5 sampai 1 gram per hari. Dan itu kan hanya buat rasa kan ya. Gitu. Jadi ketika kita mengolah homemade nih MPASI-nya, tambahin aja gula sejumput, kemudian garam sejumput gitu. Karena memang si kecil juga udah mulai merasakan rasa sebenarnya, dan harus enak juga gitu. Jadi kalau misalnya kita bikin homemade, kita cobain dulu ke diri kita. Kalau misalnya kitanya suka, pasti anak pasti akan suka. Akan kita lanjutkan lagi nanti ngobrol-ngobrol barengan Dokter Catur. Jangan kemana-mana, tetap di Metro Eye Care. Yes.